Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Akmal dengan NPM E1J023025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu sistem pertanian, di mana sistem ini merupakan salah satu solusi untuk pertanian konvensional yang sering digunakan di Indonesia. Kenapa sih pertanian konvensional perlu diganti dengan menggunakan sistem pertanian lain? Sistem pertanian konvensional ini merupakan salah satu praktik sistem pertanian yang menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida secara besar-besaran untuk meningkatkan hasil pertanian, di mana hal tersebut dapat merugikan untuk lingkungan. Terus kenapa harus diganti? Yang pertama, untuk generasi selanjutnya, di mana sistem pertanian ini dapat menjadi salah satu dampak buruk untuk pertanian di Indonesia. Bagaimana cara kita menggantinya? Yang pertama itu menggunakan bahan organik, di mana memadukan bahan organik untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, dan di mana hal tersebut menjadi salah satu inovasi bagi petani untuk mengolah limbah-limbah yang ada di pertanian, baik di pertanian di sawah ataupun pertanian di peternakan. Ini menjadi salah satu topik yang paling penting dalam sistem pertanian di Indonesia. Nama topik tersebut yaitu Sustainable Agriculture atau sistem pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian berkelanjutan merupakan sistem yang memadukan antara penggunaan bahan organik dan bahan kimia, di mana bertujuan untuk menekan penggunaan pupuk kimia ataupun pestisida kimia. Salah satu contoh kecil untuk sistem pertanian berkelanjutan dapat dilihat di sekitar sini. Petani menggunakan jarak waktu untuk setiap pemanenan. Petani mengistirahatkan lahannya sebentar untuk meningkatkan nutrisi yang ada di dalam tanah, tidak langsung diolah kembali untuk ditanami padi kembali. Tetapi sebagian petani menganggap bahwa sistem pertanian ini dapat merugikan ataupun dapat mengurangi keuntungan bagi petani. Tapi bagaimana sih praktik tersebut dapat dilakukan oleh petani ataupun dapat menarik perhatian petani untuk melakukan teknik atau praktik pertanian berkelanjutan? Yang pertama yaitu mengedukasi petani bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan kegiatan pertanian, di mana hal tersebut tidak hanya untuk generasi sekarang, tapi untuk generasi berikutnya. Sistem pertanian berkelanjutan yang pernah saya temukan yaitu di Seluma dengan Bapak Rosbandi. Dia menggunakan sistem pertanian yang dipadukan dengan peternakan. Peternakan yang dia ternak itu merupakan sapi yang berasal dari Lampung dengan jenis sapi simetal, dipadukan dengan pertanian jagung manis. Petani jagung manis ini menggunakan pupuk organik yang berasal dari kotoran, baik kotoran padat yang berasal dari hewan sapi ataupun kotoran cair dari urin sapi tersebut. Urin sapi ataupun kotoran padat yang didapatkan dari peternakan tersebut diolah untuk nantinya digunakan sebagai pupuk organik, sebagai pupuk dasar dalam pengolahan lahan. Terus bagaimana sistem tersebut dapat berhasil? Mereka tidak menggunakan seluruhnya bahan organik, tetapi dipadukan dengan bahan kimia berupa pupuk NPK ataupun pupuk Ponska untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung, tetapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Terus bagaimana untuk daur ulang dari pertanian tersebut? Mereka menggunakan limbah dari tanaman jagung itu untuk sebagai pakan hijauan, sedangkan buahnya mereka jual dengan pengepul dengan harga 3.000 untuk 1 kilo. Dari hasil penjualan tersebut mereka digunakan untuk menggaji karyawan yang menanam jagung. Bagaimana proses pengolahannya? Mereka menggunakan sistem fermentasi dari pupuk organik padat ataupun pupuk organik cair yang dihasilkan dari kotoran hewan tersebut. Mereka menggunakan EM4 ataupun mikroorganisme pengurai yang dapat membantu proses penguraian bahan organik dari limbah tersebut. Praktik ini justru dapat meningkatkan keuntungan bagi petani, di mana mereka tidak perlu membeli pupuk kimia ataupun pestisida kimia. Mereka menggunakan pestisida yang berasal dari urin sapi dicampurkan dengan batang serai yang tidak digunakan. Terus mereka olah untuk menjadi pestisida nabati. Studi kasus selanjutnya yaitu bapak saya sendiri menggunakan sistem pertanian berkelanjutan menggunakan
sistem yang sama, yaitu pertanian yang berkolaborasi dengan peternakan sapi. Beliau menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk dasar, di mana hasil yang didapatkan juga ikut bertambah. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai teknik sistem pertanian berkelanjutan. Kesimpulannya, teknik ini dapat menggantikan sistem pertanian konvensional yang lebih ramah lingkungan dan dapat meningkatkan pendapatan si petani, di mana mereka tidak perlu menggunakan atau membeli pupuk kimia di pasaran yang lebih mahal. Kemudian, sistem pertanian ini dapat menjadi salah satu inovasi untuk pertanian di Indonesia ke depannya. Berikutlah penjelasan singkat mengenai materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.